Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Ngapak Rantau. Karyane Mamake kali ini akan berbagi tutorial membuat tas rajut. Motif yang digunakan Mamake sebut motif kerang kipas. Untuk yang baru belajar merajut, motif ini patut untuk dicoba. Mari langsung saja kita mulai. Untuk pembuatan tutorial alasnya, dari baris pertama sampai baris keempat, tutorialnya ada di video yang sebelumnya ya. Pada video tutorial pembuatan alas rajut oval. Untuk rantai pondasi awal, kita membuat 52 rantai. Kemudian untuk baris yang kelima, untuk setiap lubang kita hanya mengisi dengan 1 double crochet di setiap lubang sebanyak 136 double crochet. Jadi total lubang pada bagian alas ada 136 double crochet. Jumlah total kelipatan lubang merupakan kelipatan 8. Selanjutnya kita mulai ke bagian badan tas. Pertama-tama kita membuat satu rantai. Satu rantai ini kita anggap sebagai satu single crochet. Kemudian kita membuat 5 rantai lagi. Selanjutnya kita skip 5 lubang. Kemudian pada lubang selanjutnya kita membuat satu single crochet. Kemudian membuat satu rantai. Selanjutnya skip satu lubang. Kemudian membuat satu single crochet. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Kemudian skip 5 lubang lagi. Pada lubang selanjutnya kita membuat satu single crochet. Kemudian satu rantai. Skip satu lubang. Dan pada lubang selanjutnya membuat satu single crochet. Selanjutnya buat lagi 5 rantai. Hasilnya seperti ini. Untuk baris pertama bagian badan, kita ulangi langkah ini sampai selesai baris pertama. Seperti ini ya hasilnya untuk baris yang pertama. Langkah terakhir kita akhiri dengan membuat slip stitch. Kita lanjut baris yang kedua. Pertama kita membuat 2 rantai. Kemudian langkah selanjutnya pada lubang di bawah rantai, perhatikan di sini di lubang ini kita membuat 4 double crochet pada satu lubang yang sama di sini. Perhatikan ya. Kemudian membuat satu rantai. Selanjutnya perhatikan kita skip lubang yang ini, kita bekerja pada lubang berikutnya, pada lubang yang kecil. Pada lubang ini kita membuat 9 double crochet.
Hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita membuat satu rantai. Kita skip lagi lubang yang lebar yang ini. Kemudian kita bekerja pada lubang yang kecil. Kita membuat 9 double crochet lagi. Kemudian membuat satu rantai. Seperti ini ya langkah-langkah pembuatan baris yang kedua. Kita ulangi langkah ini sampai baris kedua selesai. Untuk akhir baris yang kedua, perhatikan pada lubang awal pembuatan baris yang kedua. Di sini kita membuat 4 double crochet. Kemudian kita akhiri dengan membuat slip stitch. Seperti ini hasilnya untuk baris yang kedua. Kita lanjutkan membuat baris yang ketiga. Pertama kita membuat satu rantai. Satu rantai ini kita anggap sebagai satu single crochet ya. Kemudian kita membuat 3 rantai lagi. Langkah selanjutnya perhatikan, kita akan bekerja di lubang di bagian ini, di lubang di sebelah sini. Pada 5 lubang ini kita mengambil di bagian tengah di sini. Kita akan membuat tusukan di bagian tengah ini, di sini. Kita akan membuat tusuk puff berisi 3 tusukan. Perhatikan cara pembuatannya. Satu, 2, 3. Tusuk puff berisi 3. Kemudian kita kunci tusuk puffnya. Kemudian buat satu rantai. Kemudian masih pada lubang yang sama, di sini kita membuat tusuk puff isi 3 lagi. Perhatikan ya cara pembuatannya. Kita kunci tusuk puffnya. Langkah selanjutnya kita membuat 5 rantai. Selanjutnya pada lubang yang di sebelah sini kita melakukan langkah yang sama seperti membuat tusuk puff. Perhatikan pada 5 lubang ini kita ambil bagian tengahnya, kemudian kita membuat tusuk puff. Buat tusuk puff isi 3.
Kemudian membuat 1 rantai. Selanjutnya, pada lubang yang sama kita membuat tusuk puff isi 3 lagi. Kemudian kita membuat 5 rantai. Langkah-langkahnya seperti ini ya untuk baris yang ketiga. Kita ulangi sampai baris ketiga selesai. Langkah terakhir untuk baris yang ketiga, buat 2 rantai. Kemudian membuat slip stitch pada 1 rantai pertama yang kita buat pada baris yang ketiga. Hasilnya seperti ini ya untuk baris yang ketiga. Kita lanjutkan baris yang keempat. Pada dasarnya hanya melakukan pengulangan pada baris yang kedua. Langkah pertama, pada baris keempat kita membuat 2 rantai. Kemudian pada lubang di antara puff di sini kita membuat 9 double crochet. Kemudian 1 rantai. Langkah selanjutnya, pada lubang di antara puff kita membuat 9 double crochet lagi. Kemudian 1 rantai. Jadi kita membuat 9 double crochet di antara tusuk puff di sini. Kemudian 1 rantai. Kita ulangi langkah ini sampai baris keempat selesai. Untuk mengakhiri baris yang keempat, kita buat slip stitch pada 1 rantai yang pertama kali kita buat pada baris yang keempat. Selesai baris yang keempat, kita lanjutkan baris yang kelima. Pertama, kita buat 2 rantai. Kemudian langkah selanjutnya, perhatikan kita membuat tusuk puff di bagian tengah di sini. Di bagian tengah motif kerang kipas. Pada tusukan yang kelima di sini. Kita membuat tusuk puff di bagian tengah ini. Selanjutnya kita membuat 5 rantai. Kemudian kita akan membuat tusuk puff
di bagian tengah pada motif kerang kipas. Di sini kita membuat tusuk puff. Kemudian membuat satu rantai. Selanjutnya, pada lubang yang sama kita membuat tusuk puff lagi. Kemudian membuat 5 rantai. Pada dasarnya langkah-langkahnya sama seperti baris yang ketiga ya. Kita ulangi langkah ini sampai baris ke-5 selesai. Untuk mengakhiri baris ke-5, perhatikan langkahnya. Kita sudah membuat satu puff pada awal pembuatan baris ke-5. Selanjutnya kita membuat satu puff lagi pada lubang yang sama di sini. Kemudian akhiri dengan membuat slip stitch. Seperti ini ya. Kita selesai membuat baris yang ke-5. Langkah selanjutnya kita hanya melakukan pengulangan dari baris yang kedua. Langkah-langkahnya sama, tapi yang harus diperhatikan yaitu pada awal pembuatan baris dan akhir pembuatan baris. Di sini ada perbedaan pembuatan kipas pada baris kedua dan keempat, dan pembuatan puff pada baris ketiga dan kelima. Jadi mohon untuk diperhatikan. Untuk langkah-langkah selanjutnya hanya melakukan pengulangan saja. Hasilnya seperti ini setelah membuat motif kerang kipas dengan ketinggian yang kita inginkan. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat list di bagian atas motif kerang kipas. Pertama, kita membuat satu rantai. Kemudian kita membuat 2 single crochet. Selanjutnya membuat 2 half double crochet. Selanjutnya perhatikan di bagian tengah ini, di sini kita membuat satu double crochet. Kemudian membuat 2 half double crochet. Selanjutnya 3 single crochet. Seperti ini ya hasilnya. Kita lanjutkan buat 2 single crochet. Dua half double crochet.
1 double crochet, 2 half double crochet, 3 single crochet. Seperti ini ya langkah-langkahnya. Kita ulangi langkah ini sampai selesai baris pembuatan list atau batas. Langkah selanjutnya pembuatan garis batas baris yang kedua. Kita membuat tusuk single crochet di setiap lubang. Jadi di setiap lubang kita membuat tusuk single crochet. Buat satu rantai. Kemudian di setiap lubang kita membuat tusuk single crochet. Setelah selesai membuat baris kedua, di sini kita tidak melakukan slip stitch untuk ganti baris ya. Untuk ganti baris kita menggunakan teknik spiral atau memutar seperti obat nyamuk. Kita langsung membuat tusukan single crochet pada baris yang kedua. Seperti ini ya langkahnya. Jadi kita tidak membuat slip stitch untuk ganti baris. Jadi untuk baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita membuat single crochet keliling. Kita membuat garis batas single crochet keliling sebanyak 4 baris. Jangan lupa untuk baris yang keempat kita memasang ring D. Kita pasang ikut dalam tusukan single crochet di bagian kanan dan kiri tas. Hasilnya seperti ini setelah selesai membuat garis batas tas rajut motif kerang kipas. Seperti ini pemasangan ring D ada di dalam tusukan single crochet. Cara pemasangan ring D ada di video tutorial pembuatan dompet mozaik. Untuk mengakhiri garis batas, kita hanya membuat beberapa tusuk slip stitch. Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya kita tinggal rapikan sisa benangnya. Nah, kita selesai pembuatan tas lempang rajut motif kerang kipas. Hasilnya seperti ini ya, sangat cantik kan? Untuk pembuatan selempang panjangnya kita hanya membuat tusuk single crochet bolak-balik. Untuk selempang kecilnya ada di video berikutnya. Karena itu subscribe channel Ngapak Rantau dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Silahkan share video ini jika bermanfaat. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Matur suwun. Wassalam.